Salam sejahtera kepada kita semua, salam sehat selalu, dan selamat menjalani Minggu Advent yang kedua. Kembali kita bertemu di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan memohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menghadap Engkau. Seraya mengangkat syukur dan pujian kami kepada Tuhan yang tetap setia, memelihara dan menjaga kami semua. Tetap berkenan atas kami dan mengaruniakan nafas kehidupan, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Engkau kiranya menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk mendengar-Mu dan berhikmat untuk dapat mengerti perkataan-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 6 bacaan kita saat ini. Sabda Tuhan demikian, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Pertobatan sejati. Jika ada orang yang berpura-pura meminta maaf kepada kita atas kesalahannya, dan kita tahu hal itu, apakah kita mau memaafkannya? Jika ada orang yang bersikap manis hanya agar hukuman tidak dijatuhkan kepadanya, lalu setelah itu akan berbuat kesalahan lagi, bagaimana sikap kita? Dalam firman Tuhan hari ini, perkataan hukuman diakhiri dengan Allah menyembunyikan diri dari umatnya dan menjauhkan diri dari semua ritual ibadah mereka hingga mereka bertobat dan mencari Allah. Seakan-akan tidak kapok, orang Israel malah berniat untuk memanipulasi pertobatan, seolah-olah Allah tidak tahu apa isi hati mereka. Mereka tahu bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberi kehidupan kembali jika mereka mencarinya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti terang fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Sayangnya, Allah tidak berkenan atas tindakan Israel itu. Inilah masalah mendasar Israel, yaitu mereka mengira ritual ibadah akan menyelamatkan. Padahal Allah mempermasalahkan kasih setia mereka. Dalam Perjanjian Lama, kasih setia merujuk kepada kesetiaan dan komitmen.
Dasarnya ada pada perjanjian antara Allah dan Israel, yaitu Allah akan menjadi Allah orang Israel dan mereka akan menjadi umatnya. Namun kesetiaan dan komitmen mereka telah hilang seperti kabut pagi. Bagi Allah, kesetiaan dan komitmen lebih utama daripada ritual ibadah. Tanpa keduanya, ibadah menjadi percuma. Ritual ibadah tidak mengubah apapun. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sejati. Pertobatan adalah respons yang benar atas pengenalan yang benar akan Allah. Semakin dalam pengenalan kita akan Dia, semakin dalam pula pertobatan kita. Semakin kita tidak mengenalnya, semakin kita tidak tahu dari hal apa kita harus bertobat. Oleh sebab itu, marilah kita setia menjalankan ibadah harian agar kita semakin mengenalnya hari demi hari. Itulah kehendak Allah. Dan kita belajar untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus yang terus berbicara kepada kita melalui sanubari kita, juga melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Teruslah menuntun kami dalam hidup kami ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bertobat dengan benar. Kami menghidupi pertobatan sejati dengan kesadaran penuh bahwa kami orang berdosa, membutuhkan kasih karunia Tuhan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ini. Kiranya kami tetap hidup menurut kehendak-Mu. Di minggu-minggu Advent ini, kami terus belajar berbenah diri, sehingga hidup kami tetap layak di hadapan hadirat Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan berkati mereka semua dalam seluruh kepelbagaian hidup yang mereka jalani. Yang sementara kondisi sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Yang sementara bergumul karena masalah ekonomi, Tuhan tolong. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan jawab segala doa-doa mereka dan perjuangan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi generasi muda kami. Tuhan tuntun untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, masa muda yang terus memuliakan Tuhan, dan dijauhkan dari berbagai pergaulan bebas yang dapat merusak hidup mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami sekalian dalam pendidikannya. Tuhan tolong sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Kami berdoa untuk kebutuhan anak-anak-Mu. Kami yakin Engkaulah Bapa Surgawi yang mengerti setiap kebutuhan kami. Cukupkanlah ya Tuhan. Kami berdoa dalam masa pandemi COVID-19, tetaplah Engkau pelindung kami, sehingga kami aman sampai pandemi ini boleh berlalu. Semua daya upaya yang dilakukan untuk dapat melewati pandemi ini Tuhan, bahkan dalam melawan COVID-19, Tuhan berkenan menolong sehingga semuanya boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah permohonan kami, syukur kami Engkau sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keingaranmu aganlah katuangku lantelino mandasa naseno bomba
rasa padamu kaparanmu aku bersadu kamu lawanku diam maliku mandana balipit na tanalambe apatuan suku mamase isung sabana bunda angkaran marampakna salama mendiratanku. Lenak kama